Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Amalia dengan NIM 40014211057. Di sini saya akan melakukan praktikum yang kelima, yaitu tinjauan fase gas, padat, dan cair. Pada praktikum kali ini kita menggunakan alat peraga gas ideal pada virtual lab seperti tampilan pada layar. Untuk cara kerja yang pertama yaitu hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Kita klik icon intro, lalu kita klik lambang hijau plus untuk membuka box partikel. Kemudian kita pompa 100 partikel HEVI atau molekul gas biru ke dalam chamber. Nah, di sini dapat kita lihat partikel gas biru bergerak lambat, lalu gerakannya itu lurus, dan ketika partikel satu bersentuhan dengan partikel lainnya, mereka saling memantulkan atau bertumbukan. Kemudian kita klik titik merah di bawah pompa yang mempresentasikan partikel gas yang lebih kecil. Lalu kita pompa sebanyak 100 partikel light atau gas merah ke dalam chamber. Jika dibandingkan dengan partikel gas biru, partikel gas merah di sini bergerak lebih cepat, gerakannya lurus, dan jika partikel satu bersentuhan dengan partikel lainnya, mereka juga saling memantulkan atau bertumbukan. Setelah kita melakukan percobaan hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel, kita membiarkan molekul gas biru dan gas merah berada di dalam chamber. Untuk cara kerja yang kedua yaitu hubungan antara suhu dengan tekanan partikel. Dapat kita lihat di bawah chamber terdapat pegangan kontrol panas pada ember. Kita menyeretnya ke atas untuk meningkatkan panas hingga 500 Kelvin atau 227 derajat Celcius. Saat berada pada suhu 500 Kelvin, tekanan pada ruangan menjadi 39 atmosfer. Lalu kita naikkan kembali panas menjadi 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Saat berada pada suhu 1000 Kelvin, tekanannya naik menjadi 77,8 atmosfer. Hal ini menandakan jika panas dinaikkan, maka tekanannya juga ikut naik. Selanjutnya, cara kerja yang ketiga, hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Kita setel ulang sistem dengan mengklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Kemudian kita klik pada penghitung tabrakan atau collision counter untuk membuka jendela wall collision. Lalu kita set sample period menjadi 20 ps. Kemudian kita klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kita pompa 100 molekul gas biru atau HEVI ke dalam chamber. Lalu kita pompa 100 molekul gas merah atau light ke dalam chamber.
Kemudian kita membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Lalu kita klik panah go hijau di kotak penghitung tabrakan untuk mengukur jumlah tabrakan dalam 20 ps. Untuk jumlah tabrakan pertama yaitu 519. Kemudian kita ulangi dengan mengklik tanda go hijau pada wall collision. Untuk jumlah tabrakan yang kedua yaitu 518. Kemudian kita ulangi sekali lagi dengan mengklik tanda go hijau di kotak penghitung tabrakan. Dan untuk jumlah tabrakan yang ketiga yaitu 481. Hal ini membuktikan bahwa terjadi tabrakan yang berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda. Selanjutnya kita pilih kotak centang width di kanan atas, sehingga muncul garis putus-putus dengan panah di bawah ruang yang menunjukkan lebar ruangan saat ini. Untuk lebar ruangannya yaitu 10,0 nanometer. Di sini dapat dilihat kecepatan partikelnya pada gas biru bergerak lambat, sedangkan pada partikel gas merah bergerak lebih cepat. Untuk suhunya yaitu 300 Kelvin dan tekanan saat ini 23,4 atmosfer. Kemudian kita klik pada pegangan sisi kiri chamber dan menyeret dinding kamar ke kiri sejauh mungkin. Di sini dapat kita lihat lebar ruangan maksimum yaitu 15,0 nanometer, dan pada partikel gas biru dan partikel gas merah bergerak lebih lambat dari yang sebelumnya saat berada pada lebar ruang 10,0 nanometer. Untuk suhunya tetap yaitu 300 Kelvin dan tekanannya turun menjadi 15,6 atmosfer. Selanjutnya kita klik pada pegangan sisi kiri chamber dan menyeret dinding kamar ke kanan sejauh mungkin. Di sini dapat kita lihat lebar ruangannya menjadi 5,0 nanometer. Untuk kecepatan partikelnya pada gas biru dan gas merah bergerak lebih cepat dari yang sebelumnya pada saat berada pada ruangan 10 nanometer dan 15 nanometer. Untuk suhunya tetap yaitu 300 Kelvin dan tekanannya naik menjadi 46,7 atmosfer. Di sini dapat kita lihat jika lebar ruangannya dinaikkan maka tekanannya turun, dan jika lebar ruangannya dipersempit tekanannya naik. Kemudian kita lanjut ke cara kerja yang keempat,
yaitu hubungan antara suhu dengan volume. Di sini kita klik icon Laws di menu bawah untuk berpindah tab. Kemudian kita klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kita pompa 100 molekul gas biru atau HEVI ke dalam chamber. Lalu kita pompa 100 molekul merah atau light ke dalam chamber. Selanjutnya kita membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Kemudian dalam menu hold constant, kita pilih pressure V. Lalu kita pilih kotak centang width, sehingga muncul garis putus-putus dengan panah di bawah chamber yang menunjukkan lebar ruang saat ini. Untuk lebar ruang saat ini yaitu 10,0 nanometer. Jumlah partikel di dalam chamber 200 yang terdiri dari 100 partikel gas biru atau HEVI dan 100 partikel gas merah atau light. Untuk suhunya yaitu 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita meningkatkan jumlah partikel menjadi 1000 yang terdiri dari 500 partikel gas biru atau HEVI dan 500 partikel gas merah atau light. Saat jumlah partikel ditingkatkan menjadi 1000, ruangan melebar menjadi 15,0 nanometer. Suhunya tetap yaitu 300 Kelvin dan tekanannya 77,9 atmosfer. Beralih ke cara kerja yang kelima, hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Kita setel ulang sistem dengan mengklik lingkaran orange dengan panah melengkung di sudut paling kanan. Lalu kita klik tanda plus hijau untuk membuka kotak partikel. Kita pompa 100 molekul gas biru atau HEVI ke dalam chamber. Lalu kita pompa 100 molekul gas merah atau light ke dalam chamber. Kemudian kita membiarkan molekul menyebar secara merata selama 20-30 detik. Selanjutnya dalam menu hold constant, kita pilih pressure V. Lalu kita pilih kotak centang width, sehingga muncul garis putus-putus dengan panah di bawah ruang yang menunjukkan lebar saat ini 10,0 nanometer. Untuk jumlah total partikelnya yaitu 200 yang terdiri dari 100 molekul gas biru atau HEVI dan 100 molekul gas merah atau light. Sedangkan lebar ruangan yaitu 10,0 nanometer. Untuk suhunya 300 Kelvin dan tekanannya 23,4 atmosfer. Selanjutnya kita menambahkan 50 partikel gas biru atau HEVI dan 50 partikel gas merah atau light ke dalam chamber sehingga total partikelnya menjadi 300. Di sini dapat kita ketahui saat partikel ditingkatkan menjadi 300,
ruang melebar secara otomatis menjadi 15,0 nanometer. Untuk suhunya tetap, yaitu 300 Kelvin, dan tekanannya juga tetap, yaitu 23,4 atmosfer. Sekian praktikum melalui virtual lab yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.